Gimana? Ada yang mau tanya? Halo? Belum ada ya? Oke, Mbak. Siapa nih? Assalamualaikum. Yusril. Yusril, Waalaikumsalam. Pak. Siapa nih? Siapa? Yusril, Yus Pak. Muhammad Yusril. Yusril. Dari semester 2, Pak. PGSD. Oke. Oh, fotonya nggak ada ya, makanya itu saya bingung. Ini ya, bukan? Ini enggak, M ini. Iya, Pak. Oke, ya Suaranya silahkan. jelas, Pak. Suaranya jelas, Pak. Iya, jelas, jelas, jelas. Oke, Pak. Yusril dari mana Yusril? Kelas berapa? Dari semester 2, Pak. Dari kelas 08. 08. Oke. 08, 46 apa 11? Ya, 46, Pak. 46. 46. Oke deh, 46 ya. Biar Iya, teman-temannya Pak. tahu ya. Oke, silakan Yusril. Terima kasih, Pak, atas penyampaiannya. Ini sekitaran baru tim saya, Pak. Belum sesuai lagi. Ya, belum sesuai, habis Ini ini sesuai. saya sudah masuk, Pak, di tim. Alhamdulillah masuk sudah. Dua-duanya bisa. Pertanyaan sesuai belum, Pak? Baru Bukan Microsoft Teams-nya ya. di laptop dan di HP. Saya di laptop, Pak. Di laptop bisa. Nah, berarti beruntung nih ya. Di laptop bisa. Nanti coba yang di HP. Oke. Iya, Pak. Pertanyaan saya, Pak, penggunaan Microsoft ini yang 365 nih, Pak. Ini apakah pemakaiannya itu pada saat pandemi ini aja, atau nanti pada saat misalkan ya bersyukur, misalkan setelah pandemi tidak ada lagi, apakah kita akan berganti ke Microsoft Teams ini atau gimana gitu, Pak? Oke, baik. Iya. Itu saja, Yusril? Itu aja, Pak. Oke, langsung saya jawab ya, moderator ya. Langsung saya jawab ya. Iya, Pak. Oke, Silakan. baik. Saya jawab langsung. Apakah pada masa pandemik ini saja atau setelah berakhir pandemik tetap menggunakan? Jawabannya itu pasti tetap menggunakan. Nah, ini jauh lebih mudah ya. Jadi kita itu sekarang itu tuntutannya adalah di new normal, seperti yang saya jelaskan. Jadi ketika nanti kita ada di lapangan, kita tidak lagi seperti dulu, yang lebih mudah bertatap muka, lebih mudah untuk berkolaborasi, lebih mudah untuk saling berinteraksi langsung, tidak seperti itu. Jadi kita wajib menggunakan ini. Nah, juga saya udah niat dari dulu sebetulnya ya, memang untuk pembelajaran, apalagi di pekerjaan yang memang benar-benar mobile ya, yang kesana kemari membutuhkan akses cepat, tapi harus bisa multitasking, misalkan mengajar, meneliti, mengabdi, kemana-mana misalkan ya, seperti itu, kita memerlukan suatu aplikasi yang cepat. Nah, di sini adalah kuncinya. Jadi saya rasa untuk kedepannya ini tetap digunakan dan bakalan pengembangannya lebih dikuatkan lagi, sistemnya lebih dikuatkan lagi. Nah, oleh karena itu saya juga pelan-pelan ini ya bangun channel YouTube ya untuk mengisi di Teams ini. Jadi ketika nanti di pembelajaran saya tinggal menautkan aja untuk link videonya. Ini udah jelas untuk videonya ini udah bisa diakses oleh semua. Kemudian saya juga mengaktifkan blog ya, di sana yang dalam bentuk penulisan, sedangkan di YouTube itu dalam bentuk video tutorial, dan di Teams itu sebagai kelas virtualnya. Jadi ketika kita ketemu secara langsung di kelas, itu kita tinggal diskusi doang tuh, gimana, ada permasalahan, gimana, ada yang perlu ditanyakan, atau ada kritikan misalkan, ada saran, gimana kalau kita membahas ini? Nah, itu bisa. Jadi lebih cepat, pengembangannya juga lebih bagus. Nah, itu niat dari dulu sebetulnya ya. Salah satu hikmah dari adanya pandemi ini juga. Itu ya, Sril ya. Baik, bagaimana Yusril? Apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, Pak. Terima kasih. Sudah cukup, Kak. Kak. Oke, terima kasih Yusril. Baik, gimana Bapak? Sesi kedua kita buka lagi atau mau lanjut ke Sway?
Oke, kita kesuai dulu deh. Kesuai Oke, dulu baik. ya. Oke, baik. Persilakan. Berikut saya akan... Nah, di sini ada yang ini ya, ada yang apa namanya, sudah sudah masuk di Microsoft Teams. Muhammad Lazuardi ya, ada di sini ya Lazuardi ya. Lazuardi saya cek, Lazuardi. Nah, ada nih ya. Lazuardi ini kelas 46 ya Lazuardi ya, kalau tidak salah. Nah, ini cepat sekali dia ini bikin bikin Microsoft Teams. Ini saya tampilkan ya. Nah, iya Pak katanya ya. Oke. Saya tampilkan dulu seluruh layar. Oke. Nah, di sini dia tadi ngechat saya. Nah, di sini. Alhamdulillah sudah masuk, Pak. Kita balas dulu ya, Lajuardi ya. Balas kok bilang-bilang ya. Iya. Kayak gini balasnya. Nah, gitu. Udah, pokoknya itu ya. Oke. Saya rasa sudah mengerti semua. Yang pasti nanti setelah ini kalian join langsung ya, langsung join, langsung diaktifkan, kemudian install aplikasinya, entah itu yang bisanya di laptop atau yang bisanya di HP, nggak jadi masalah, syukur-syukur kalau bisanya dua-duanya. Nanti kalau ada permasalahan, panitia akan bantu, saya juga akan masuk untuk membantu kalian. Jadi tenang saja, jangan khawatir. Ini adalah ladang ilmu soalnya. Lumayan nih, literasi digital kalian jadi meningkat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Microsoft Sway yang mungkin ini baru ya bagi kalian. Nah, di sini terlihat ya ada beberapa jenis. Kita pilih Microsoft Sway nih, Sway, S-W-A-Y, S-W-A-Y. Microsoft Sway. Nah, di sini ada tampilan depannya. Jadi kalian bisa ngelihat dari tampilan punya orang atau bikin sendiri. Nah, coba kita bikin sendiri aja ya. Kita klik di sana. Nah, kenapa nih agak lelet nih? Oke, jadi salah satu kekurangannya, nih kekurangannya mungkin ya, dari segi Microsoft 365, adalah sifatnya yang online. Bukan kekurangan sih ya sebetulnya. Bukan kekurangan sebetulnya, tapi ya memang kalau kita ingin menyiapkan pembelajaran jarak jauh itu, memang internetnya harus bagus ya. Nah, internetnya harus bagus. Jadi, wajib hukumnya kalau di aplikasi Sway maupun aplikasi Teams maupun aplikasi Office 365-nya, itu internetnya usahakan tidak lelet. Itu wajib sekali hukumnya, karena tidak bisa bergerak kita tanpa internet. Jadi seperti itu. Oke, jadi halaman depannya adalah seperti ini. Seperti ini ya. Kalian jangan bingung ya dengan play, share dan lain-lain, ini mudah kok. Storyline ini adalah tempat kita untuk menuliskan konsepnya, menuliskan ceritanya, storyline ya. Menuliskan ceritanya di sini judulnya apa, kemudian backgroundnya apa, nanti bisa kita tulis di sini. Kemudian untuk desain, kita klik desain. Desain ini adalah bagaimana stylenya atau rancangan dari yang telah kita buat. Nah, di sini ada lumayan lah ya, ada lumayan banyak. Kemudian bisa kita customize. Lalu tampilannya bisa kita jadikan seperti PowerPoint per slide atau horizontal, mendatar saja ya, ataupun vertikal, tegak. Jadi terserah kalian nanti apa. Nah, kita coba langsung ya. Jadi cuma dua ini, kita bergeraknya di cuma dua ini saja. Nah, kemudian judulnya misalkan saya mau bikin presentasi apa nih kira-kira nih? Apa ya? Sejarah matematika misalkan. Jangan deh. Matematika SD. Mainan matematika SD. Mainan matematika SD ya. Nah, lalu saya akan memilih background-nya. Kita klik background-nya apa.
di sini secara otomatis nanti akan memunculkan background-nya yang boleh kita pilih dari Google maupun langsung dari komputer kita. Dari komputer kita. Boleh kita pilih. Nah, karena yang hubungannya dengan permainan matematika kita klik saja, maka akan muncul background yang diinginkan. Kita pilih yang mana kira-kira yang bagus sebagai background-nya ya. Nah, misalkan mana ya? Permainan pelajar sukses. Tidak ada yang bagus nih kayaknya nih. Oh, nih bagian atas. Oke, yang ini ya. Kita tambahkan, klik di sini. Nah, di sini bisa kita customize juga. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Ini baru judul sih, baru judul ya. Tapi kita lihat dulu hasilnya. Di bagian play, sama kayak PowerPoint. Kita klik di sini, klik kanan atas ya, play ya. Kita klik. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini baru slide yang pertama. Jadi otomatis seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Kita tambahkan isinya. Misalkan mau teks atau gambar boleh, atau gambar bertumpuk atau teks bertumpuk juga boleh di sini. Nah, kita coba pakai teks saja dulu. Permainan matematika SD adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan PGSD, PKIP, PGRI, Banjarmasin. Kuliah ini ada di semester berapa ini ya? Semester berapa ya Kak nih? Permainan matematika SD di semester berapa ini ya? Di semester 6 atau 7 rasanya, Pak. 6 aja deh kayaknya. Ada 5, 6. 6 ya. Oh, 6 nggak ada, 5. Ya, sorry, diganjil. Ada di semester 5. Oke, cukup dulu di situ. Kemudian kita mau menambahkan lagi misalkan. Menambahkan lagi dengan image deh ya. Nah, dengan gambar. Dengan gambar mau kita tambahkan. Gambarnya adalah dakwaan matematika, semisal. Kemudian kita pilih bagian di sini, bagian gambar di sini, maka akan muncul sebelah kanannya. Atau kalau ini tidak bisa kita gunakan, kita bisa mengklik di sini ya, langsung kita klik saja di sini, dakwaan matematika. Maka akan muncul, memang bahasa Banjar ya itu ya, dakon matematika. Oke, kita lihat. Benda. Dakon matematika. Oh, enggak ada ininya. Kita pilih yang lain saja. Selain dakwaan matematika berarti garis bilangan. Kita pilih di sini. Kita ganti dengan garis bilangan. Oke. Kita lihat ada enggak? Nah, memakai garis bilangan. Semisal yang ini. Kita tambahkan di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi semisal, tambahkan terus ya. Nanti kita lihat jadinya seperti apa. Stack. Kita mau memakai stack. Atau text media group. Ya, pakai stack ya. Gambar menumpuk jadi ini. Jadi kita tambahkan kontennya. Bisa teks, bisa image. Teks aja dulu kita tambahkan adalah jenis makanan khas
Messenger yang bisa dijadikan media permainan. Media permainan SD gitu aja deh. Oke, nah lalu kita tambahkan lagi image-nya di sini ya. Ini sudah gabung jadi sorry, kita hapus dulu, kita tambahkan di sini jenisnya adalah sorry mana ya? Image ya. Nah, kita tambahkan image. Misalkan kita ambil lempeng. Nah, lempeng pisang. Ada enggak lempeng pisangnya? Nah, ada ternyata. Kita lihat di sini lempeng pisang. Lempeng pisang. Ini saja deh, normal saja. Tambahkan. Kemudian di bagian sini, di bagian yang selanjutnya kita tambahkan lagi apa selain lempeng ya? Bingka ya. Bingka. Kita lihat bingka. Wadai bingka. Nah, ini bingka apa namanya ini? Yang kita perlukan adalah bingka kentang. Kita tulis bingka kentang. Nah, di sini. Ini deh. Kayaknya lebih enak. Ya. Nah, di sini bingka kentang. Tuh, kenapa jadi ke bawah? Lempeng pisang, bingka kentang. Oke, nah, udah segini dulu ya. Ini sebagai contoh ya. Jadi ini sebagai contoh agar kalian nanti bisa untuk bikinnya. Bisa bikinnya ya, bikin materi dari sini. Ya, kita masuk pada desain. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah desain yang sudah jadi nih. Dia dengan sendirinya apa namanya? Membuat desainnya seperti ini secara otomatis. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini namanya stack tadi. Lebih keren kan? Nah, ini lebih keren. Nah, kalau mau tampilan vertikal juga boleh. Kita lihat. Nah, ini tampilan vertikal atas bawah. Ya, atas bawah. Ini nanti kan ada banyak tuh, karena kita sedikit ya, cuma sedikit doang nanti. Permainan matematika SD, bla 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 misalnya. Nah, ini juga seperti ini ya, bisa kita lihat. Jenis makanan khas yang banyak bisa dijadikan ini. Kalau kurang jelas, nanti di sini. Nah, ini kan ada titik lagi. Nah, kita bisa pilih di sini. Nggak bisa bergerak. Nah, kalau dijalankan bisa bergerak ya. Nah, kalau kita mau tampilan seperti PowerPoint, per slide juga bisa. Nah, berarti kan seperti ini. Slide-nya tinggal jalan. Slide-nya tinggal jalan. Nah, kayak gini. Tergantung kalian tadi memberikannya. Memberikannya mau bentuknya seperti apa. Desainnya pun ada berbagai macam. Kalau kalian pilih yang ini misalkan, dia akan berubah jadi seperti ini. Kalau ini juga berubah, ya. Sama saja nih, tergantung pilihan kalian. Astagfirullah. Nah, belum. Ini sorry, mana desainnya tadi ya, hilang desainnya ya. Oke, di sini style. Nah, di sini juga kalian bisa pilih, misalnya maunya seperti ini, maka dia akan berubah. Nah, oke. Nah, kalau kalian males, ini kalau kalian males ya, saya sih sebenarnya lebih enak menggunakan remix secara otomatis.
secara otomatis. Jadi tanpa mengedit jenis hurufnya gimana, kemudian desainnya seperti apa, itu saya malas sebetulnya. Bukan malas ya, tapi kayaknya memerlukan waktu yang cepat ya, paling 3 menit, 2 menit, 3 menit sudah bisa bikin presentasi yang bagus. Nah, jadi saya akan menggunakan Remix ya. Kita klik, maka dia otomatis memunculkan dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nah, kalau bosan, kita remix lagi. Misalkan. Nah, dia dengan sendirinya memilih yang mana yang bagus kira-kira. Kita remix lagi misalkan. Nah, seperti ini. Kalau kita play, hasilnya adalah kayak gini hasilnya. Permainan Matematika SD. Permainan Matematika SD adalah salah satu bla 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 dan seterusnya ya. Nah, di sini jenis makanan khas yang bisa dijajakan dari menunya. Kita klik. Sep. Nah, ini gambar apa? Lempeng misalkan. Ini gambar apa? Bingkarungan misalkan ya. Nah, di situ. Oke, nah ini semisal saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup dua yang kita gunakan di sini, satunya desain, satunya storyline. Kayaknya lebih mudah deh daripada PowerPoint. Kalau PowerPoint kita harus ngedit, belum lagi animasinya, belum lagi template-nya kita taruh. Kalau mau lebih interaktif, kita memakai balok-balok, memakai save ya. Kalau ini tidak perlu, cukup mudah ya, cukup mudah.
Halo? 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 Sudah masuk? Masuk, Pak. Masuk ya? Mohon maaf, tadi nggak Oke, masuk, jelas Pak. lagi HP-nya ya. Ternyata HP-nya lagi yang mati. Ya, salam. Oke, ini udah dicas HP-nya ya. Kan internetnya di sana kan. Oke. Tadi sudah ya terkait dengan Microsoft Sway ya. Terkait dengan Microsoft Sway. Ini saya masih membagikan belum ya? Oke, saya presentasikan dulu sebentar. Oke, kedengeran nggak? Kita sampai mana tadi? Kedengaran, Pak, sampai Kedengeran ya? Udah yang paling akhir ya, terakhir ya tadi ya? Nggih. Oke, nah jadi Dari demo. apa namanya? Kita cukup menggunakan dua jenis ini ya, storyline dan desain. Karena ini menurut saya sangat bagus ya, sangat cepat kita bikin presentasi. Nah, pada workshop kali ini kalian nanti akan membuat presentasi yang menarik. Apapun itu bebas, tidak mesti terkait mata kuliah, terkait hobi kalian juga, terkait kalian ingin bercerita, terkait dengan kalian ingin bikin tulisan misalkan, atau bikin hobi saya memasak misalkan ya, hobi bermain sepak bola, traveling, jalan-jalan, keluh kesah dan lain-lain, boleh kalian presentasikan di sini. Kalian bikin presentasinya semenarik mungkin. Kemudian nanti diperoleh linknya ya. Nah, linknya itu ditautkan di Microsoft Teams ya. Ditautkan di Microsoft Teams. Saya nanti akan bikin assignment-nya di sini. Assignment-nya di sini saya bikin, nanti akan kalian tautkan ya. Nah, ketika kalian tautkan di Teams itu, maka tugas kalian udah selesai. Dan itu mudah sekali kok. Itu cuma dicoba sedikit. Habis itu masuk ke Teams dan ditautkan linknya, selesai ya, seperti itu. Nah, lalu gimana cara untuk membagikannya, membagi linknya ya, gimana? Nah, di sini, di bagian share, di share ya. Nah, di share ini, share your sway with, membagikan sway dengan apakah orangnya khusus atau grup khusus, kalian pilih di sini. Kalau mau grup khusus, atau mau organisasi kamu saja, misalkan kampus kita ya, atau semua orang bisa apa namanya, semua orang bisa mengklik linknya, membuka linknya. Nah, kita pilih semua orang bisa ya. Nah, mengundang orang untuk apakah bisa mengedit atau melihat saja atau mengedit ya. Nah, jadi kita pilih view. Kalau mau edit juga bisa. Nah, ini maksudnya kolaborasi. Jadi nanti bisa kolaborasi melalui edit ini. Nah, disinilah linknya ya. Nah, apa namanya, get visual link atau di sini. Di sini tinggal kita copy. Ini adalah link dari presentasi yang kita bikin tadi. Coba kita kopikan ya. Kita kopikan, kemudian saya kirimkan ke chat di sini. Di Teams saja deh. Bisa. Bisa? Siapa yang bisa tuh? Ada bocor suaranya. Nah, di sini ya. Nah, tinggal diklik di sini. Coba kita klik di sini. Nah, ini kan sudah ada nih sejenis apa namanya, link untuk membuka presentasi. Kita klik di sini. Kita coba ya, kita klik di sini. Maka akan langsung muncul tampilannya adalah, oh ini karena saya admin ya, jadi tampilannya seperti ini. Harusnya tampilannya tadi adalah yang seperti ini. Langsung otomatis tampilannya. Nah, mudah sekali ini ya. Mudah sekali, coba saja. Dan ini mengasihkan loh. Bikin presentasi seperti ini mengasihkan. Oke, mungkin sekian dulu dari saya terkait dengan Sway. Silahkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Kepada penanya, untuk sesi kedua saya persilahkan 3 penanya saja. Saya mau nanya. Oh ya, Siapa ini? Sebentar. Anissa, siapa tadi? Anissa Permatasari. Anissa Permatasari dari Kelas 46. kelas 46, oke.
Ya, panggilannya Ica bukan? Bukan ya? Iya. Wah, panggilannya Ica terus nih kalau Anissa nih ya. Ya, silakan Ica. Ini Ya. mau tanya Pak, Ya. saya kan tadi mau login timnya kan di Mm-mm. laptop, cuman Mm-mm. sandi itu kelupaan. Lalu saya coba ulang di HP, ternyata sudah terkunci pakai kata sandi yang lama. Terus Oke. langsung keluar gitu, em, nggak ada. Lalu saya login lagi, ternyata sudah Mm-mm. masukkan kata sandi yang lama. Itu saya kelupaan. Oke. Lupa ya? Nah, oke deh. Tidak apa-apa, lupa. Nah, jadi gini ya. Tapi jangan lupa lagi nanti. Jadi nanti saya akan reset akun akun atas nama Anissa. Kemudian saya kirimkan linknya. Nah, kamu buat sendiri nanti passwordnya. Ya. Oh, Oke. ini. Nah, oke, mungkin yang lain juga mungkin kalau kelupaan silahkan japri deh. Ini mumpung karena memang ada workshop daring yang kemarin juga saya kirim link untuk risetnya ya. Kebetulan jadi adminnya. Nah, itu kalau admin tuh mudah ya. Kalau admin mudah bisa kita ngeriset. Oke, tapi jangan kelupaan lagi caranya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalian cukup membuat satu jenis email saja dan satu password saja. Kemudian password-password lain bisa kalian simpan di email tersebut. Jadi ketika buka di laptop atau di HP yang sudah tersinkron dengan email tersebut, kalian dengan otomatis muncul passwordnya otomatis muncul ya. Nah, jadi tidak perlu menghafal password yang sekian banyak. Saya pun tidak hafal kalau semua itu saya ini kan ya. Kecuali PIN ATM itu harus hafal dong. Oke. Silahkan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Bagaimana saya sudah paham? Iya, sudah paham. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang kedua yang mau bertanya, saya persilahkan. Pak, saya mau nanya, Ya, silahkan. Iya, ya. untuk ini Pak, untuk di Microsoft Sway ini, apakah bisa create desain kayak seperti template PPT yang dari kampus itu Pak? Sway ya. Nggih. Sway. Sebentar. Sway template. Oke, sepertinya bisa. Pilihannya tadi ada di sini ya. Nah, di bagian sini kan, saya lihat di sini, mana sesuai yang pertama tadi ya. Oke, kita kembalikan dulu. Oh iya, bagian sini. Ini kan storyline ya, satunya desain. Nah, kemudian bagian bawah, tarik ke bagian bawah. Tidak ada ternyata nih. Oh, di sini. Customize your sway with custom color, typography, and texture ya. Nah, kita customize.